Apa yang baik dalam surga di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memelihara hati dan pikiran kami. Kiranya lewat Roh Kudus-Mu iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali hadir bersama saya Marian Sositorus untuk kita boleh belajar tentang kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Yang mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus bertumbuh, ya. Di dalam Tuhan kita harus bertumbuh. Berhenti bertumbuh berarti berhenti mengikuti jalan-jalan Tuhan. Oleh karenanya, teruslah bertumbuh, teruslah belajar. Karena proses belajar itu Tuhan adalah dari hari ke hari sampai pada akhir hayat hidup kita, ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani, ya. Ibrani 12 ayat yang ke-1 dikatakan, ini perikop tentang nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya di dunia ini kita tidak sendirian. Sebagai orang percaya kita tidak sendirian. Sebagai orang percaya, ya, ada banyak orang-orang yang sudah lebih dahulu, ya. Ada banyak orang yang sudah lebih dahulu berjuang dalam imannya. Ada banyak orang yang sudah lebih dahulu berperang, ya. Ada banyak orang yang sudah lebih dahulu berperang dalam iman, bertekun dalam iman, mempertahankan imannya, mempertahankan kerohaniannya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tiba saatnya adalah giliran kita, ya. Di ayat 1 dikatakan tadi bahwasanya karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada orang-orang terdahulu yang sudah banyak berjuang, ya. Oh, orang-orang terdahulu seperti Abraham, Musa, ya. Orang-orang percaya yang lain, para rasul yang terlebih dahulu mengalami tekanan, mengalami persoalan, mengalami masalah di dalam iman mereka, di dalam mereka mengikut Tuhan. Tantangan demi tantangan mereka hadapi, tantangan demi tantangan mereka lewati, ya. Hari ini Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, seorang rasul yang luar biasa, yang sudah menuliskan banyak kitab, seorang rasul yang berjuang, ya, dengan imannya, seorang rasul yang banyak mengalami aniaya, ya. Dia katakan kepada kita bahwasanya marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, ya. Satu hal yang harus kita kerjakan adalah kita harus punya fokus dalam hidup kita. Dalam mengikut Tuhan, fokus kita harus benar. Dalam mengikut Tuhan, fokus kita harus benar. Jangan pernah fokus kepada manusia. Jangan fokus kepada satu organisasi. Jangan fokus kepada satu denominasi, ya. Ya, memang kita harus punya denominasi. Kita harus memiliki satu organisasi sebagai wadah bagi kita untuk kita boleh dididik, diajari untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi dia katakan, saudaraku di sini, marilah kita memandang hanya kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang begitu mengasihi kita. Dia memberikan teladan bagi kita. Dia berjuang membawa salib ke Golgota. Dia menanggung banyak hinaan. Dia menanggung banyak penolakan. Dia menanggung berbagai banyak ejekan dan cercaan ketika dia membawa salib itu di punggungnya, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, dikatakan kepada kita, hal yang harus kita lakukan adalah
Tadi dikatakan Rasul Paulus berkata bahwasanya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan-perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Ya, ada hal yang harus kita kerjakan ketika kita mengikuti Tuhan. Ada hal yang Jadi ada hal yang harus kita kerjakan ketika kita mengikuti Tuhan, yang menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Kita tahu bersama bahwa iblis adalah musuh kita, berusaha menawarkan dosa, berusaha menawarkan berbagai kehendak daging, menawarkan kemewahan di dunia ini untuk boleh menjatuhkan orang-orang percaya. Tetapi saya dan saudara, marilah kita terus berjuang untuk menolak dosa. Mari kita terus berjuang untuk boleh menanggalkan tabiat-tabiat berdosa yang kita mungkin sudah pernah terjun di dalamnya. Mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan biarkan iman kita tergantung kepada satu pribadi. Karena ketika satu pribadi itu mengecewakan, kita bisa menjadi kecewa. Jangan pernah mengandalkan segala sesuatu kepada satu pribadi di luar Tuhan, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan satu pembelajaran firman Tuhan. Yang pertama itu mengenai bermegah di dalam Tuhan. Hal-hal apa yang perlu kita megahkan itu hanya ketika kita mengenal Tuhan. Apa yang perlu kita andalkan dalam hidup kita adalah mari kita andalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan apapun, termasuk manusia. Nah, oleh karenanya baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari berlomba dalam pertandingan iman. Setiap kita, saya dan saudara, punya pertandingan iman masing-masing yang sudah ditentukan bagi kita. Segala sesuatu disediakan bagi kita ketika kita berlomba. Kenapa? Karena Tuhan mau kita meraih mahkota. Tuhan mau kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan mau kita mendapatkan mahkota kehidupan yang disediakan bagi kita. Haleluya, mahkota kesetiaan, mahkota ketekunan yang disediakan bagi orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia, orang-orang yang berjuang dengan imannya. Berjuang untuk melakukan, mentaati hukum-hukum Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dikatakan tadi bahwasanya marilah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ya, kalau kita fokus kepada Tuhan, maka apapun di dunia ini yang mencoba mengganggu kita, apapun di dunia ini berusaha menjatuhkan kita, tapi dengan kita fokus kepada Tuhan, maka percayalah, saya dan saudara akan sampai pada maksud dan panggilan Tuhan, akan sampai pada maksud dan tujuan Tuhan. Ya, jadi kita belajar daripada firman Tuhan ini adalah bertekunlah kepada Tuhan dengan cara mata yang tertuju kepada Tuhan. Pandanglah Yesus, pandanglah firman Tuhan. Walau mungkin apa yang kita alami tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kala kita bertemu dengan orang-orang yang mengecewakan. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, menjatuhkan iman kita. Tapi hari ini saya menasihatkan kita sebagai seorang pengajar Kristen, saya sampaikan kepada kita bahwasanya bertekunlah dalam imanmu, bertekunlah dalam bertekunlah dalam kasihmu kepada Kristus. Jangan pernah luntur di tengah-tengah badai. Jangan pernah luntur di tengah-tengah perjuangan hidup yang mungkin di hari-hari terakhir ini ada banyak orang jatuh, ada banyak orang berjatuhan di mana-mana, meninggalkan iman. Mulai kecewa dengan imannya. Tapi saya dan saudara, mari putuskan untuk kita boleh senantiasa setia dan selalu berlomba dalam mengikuti Tuhan. Ingat, ini yang perlu kita lakukan adalah mari lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Jangan pandang manusia, jangan tertuju kepada satu pribadi manusia, tetapi tertujulah mata kita hanya kepada Tuhan Yesus, pribadi yang luar biasa, yang sudah tekun memikul salib, yang sudah tekun menanggung hinaan, tercaan untuk boleh sampai di Golgota. Itu visi di mana dia harus disalibkan untuk boleh menebus dosa saya dan saudara. Haleluya Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita. Marilah kita buat senantiasa bertekun dalam Tuhan dengan cara apa? Tanggalkan dosa dan mata yang tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada firman Tuhan, tertuju kepada pribadi Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi saya dan saudara. Dia peduli akan kehidupanmu, dia peduli akan perjuanganmu.
Lakukanlah dengan iman, percayalah, jangan pernah mundur. Haleluya. Di dalam nama Yesus, kiranya nama Yesus yang besar, nama Tuhan yang ajaib, melindungi dan memberkati, menolong kita dalam semua perjuangan-perjuangan iman kita ketika kita mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah kita oleh nama Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Amin.